Pernah ngerasa nggak sih sekolah kita tuh kayak kapal yang terombang-ambing di tengah badai? Nah, hari ini kita nggak akan ngomongin soal apa yang ada di dalam kapal, tapi kita akan bahas badainya itu sendiri. Kekuatan-kekuatan besar di luar sana yang mau nggak mau nentuin masa depan pendidikan kita semua. Coba deh renungkan pertanyaan ini. Soalnya strategi internal yang paling cemerlang pun bisa jadi sia-sia kalau kita nggak bisa baca arus, angin, dan cuaca di dunia sekitar kita. Jadi, apa aja kekuatan-kekuatan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dulu mungkin ya cukup fokus ke kurikulum dan guru aja udah beres. Tapi sekarang, wah udah beda ceritanya. Sekolah modern tuh ibaratnya dikepung sama perubahan teknologi yang super cepat, kebijakan pemerintah yang dinamis, dan ekspektasi orang tua yang makin tinggi. Mengurung diri di dalam kelas itu sama aja resep buat ketinggalan zaman. Makanya, untuk bisa jadi unggul, kita harus berani melihat keluar. Inilah yang kita sebut sebagai pemindaian lingkungan makro, sebuah radar strategis yang wajib banget dimiliki setiap pemimpin sekolah yang nggak cuma mau bertahan, tapi juga mau memenangkan masa depan. Anggap aja ini langkah paling pertama dalam manajemen strategis. Kita nggak mungkin kan bikin rencana perang tanpa paham dulu medan perangnya kayak apa. Nah, pemindaian lingkungan makro ini adalah cara kita memetakan medan perang itu. Jadi tujuannya apa sih? Sederhananya, biar jadi proaktif. Dengan teleskop strategis ini, kita bisa melihat peluang dari kejauhan dan mendeteksi badai sebelum datang. Ini loh yang membedakan antara sekolah yang merancang masa depan dengan yang sekedar ikut arus. Oke, tapi pertanyaannya, gimana caranya membedah dunia yang kompleks ini? Tenang, ada alat yang ampuh banget namanya PESTEL. Ini adalah akronim sederhana yang bakal jadi peta kita buat menavigasi 6 kekuatan utama di luar sana. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, P untuk politik. Coba bayangkan, perubahan kurikulum nasional, alokasi dana dari pemerintah, atau bahkan stabilitas politik secara umum, semua ini adalah arus politik yang harus kita navigasi dengan cerdas. Selanjutnya, E untuk ekonomi. Nah, ini krusial banget. Waktu inflasi naik, apa orang tua masih sanggup bayar SPP? Gimana dengan daya beli masyarakat sekitar? Kondisi ekonomi di luar sana itu sangat menentukan kesehatan finansial sekolah kita. Lalu, ada S untuk sosial budaya. Apa sih yang sebetulnya diinginkan orang tua zaman sekarang? Mungkin mereka lebih peduli sama soft skills, atau gimana pergeseran demografi di lingkungan kita mempengaruhi pendaftaran siswa? Ini adalah denyut nadi masyarakat yang harus kita rasakan. T untuk teknologi. Wah ini dia nih, sang game changer. Mulai dari AI di kelas sampai platform belajar online, gelombang teknologi ini pilihannya dua, menenggelamkan kita atau jadi ombak yang bisa kita tunggangi menuju kesuksesan. Lanjut, L untuk legal atau hukum. Aturan baru soal privasi data siswa, undang-undang ketenaga kerjaan buat guru, standar keselamatan gedung yang baru, mengabaikan aspek hukum ini risikonya bisa fatal banget. Dan yang terakhir, E untuk lingkungan atau environmental. Isu ini bukan lagi sekedar soal tanam pohon loh, tapi udah menyangkut kebijakan keberlanjutan, tuntutan jadi sekolah ramah lingkungan, bahkan dampak perubahan iklim ke fasilitas sekolah. Ini semua makin jadi prioritas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita bikin kerangka kerja ini jadi lebih nyata dengan contoh-contoh konkret yang relevan langsung dengan dunia persekolahan kita. Nah, coba lihat deh gimana semua ini nyambung di dunia nyata. Faktor politik itu bisa jadi kebijakan standarisasi baru dari pemerintah pusat. Faktor ekonomi, jelas kemampuan orang tua bayar SPP. Sosial, itu artinya harapan-harapan baru dari orang tua untuk kurikulum yang lebih modern. Dan teknologi, dampaknya masif banget dari adopsi LMS sampai administrasi digital. Semua ini adalah kekuatan dari luar yang menuntut respon cerdas dari kita. Ngomong-ngomong soal teknologi, lihat deh angka yang luar biasa ini. Ada studi yang menunjukkan kalau software manajemen sekolah yang pas itu bisa memangkas beban kerja administratif sampai 40%. Bayangin, 40% waktu yang bisa balik lagi ke guru untuk fokus ke hal yang paling penting, mengajar. Ini bukti nyata gimana satu faktor eksternal bisa jadi peluang emas. Jadi, buat apa sih kita repot-repot melakukan analisis ini semua? Jawabannya sederhana, untuk membangun keunggulan. Yuk kita sambungkan titik-titik antara analisis, strategi, dan akhirnya pencapaian keunggulan institusional. Disinilah letak magicnya. Analisis PESTEL tadi itu kan ngasih kita gambaran soal peluang dan ancaman di luar sana.
Terus, gimana kalau wawasan eksternal ini kita gabungkan sama pemahaman kita soal kekuatan dan kelemahan di dalam sekolah kita sendiri? Yap, ini yang biasa kita kenal sebagai analisis SWOT. Hasilnya, sebuah peta jalan strategis yang utuh dan solid banget. Pada akhirnya, ini adalah pilihan. Setiap sekolah punya pilihan. Mau jadi reaktif, yang kerjanya cuma memadamkan api dan selalu ketinggalan, atau jadi proaktif, yang bisa mengantisipasi, memanfaatkan peluang, dan bahkan memimpin perubahan. Pestel adalah kompas yang mengarahkan kita ke jalur proaktif. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari semuanya. Ini bukan sekedar tugas tahunan yang dicentang lalu dilupakan. Ketika analisis strategis semacam ini sudah mendarah daging dalam budaya sekolah, disitulah keunggulan sejati yang berkelanjutan lahir. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba gunakan kerangka pestel ini untuk mulai memindai cakrawala di sekitar sekolah Anda. Karena di dunia yang terus berubah ini, sekolah terbaik bukanlah yang terbesar atau terkaya, tapi yang paling adaptif.